Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Dedewan. Saya mahasiswa manajemen ekonomi Universitas Galuh. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas yang ketiga. Dalam podcast kali ini kita akan membahas masalah payback period. Tugas dari Pak Muhtar, mata kuliah komputer bisnis 2. Oke, kita akan langsung saja pada soalnya. Ini mengenai masalah payback period, yaitu di soalnya itu saya berencana menginvestasikan modal sebesar 42 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap bulannya, yaitu dari cash flow-nya seperti ini, 44.500.000. Bentar. 4.500.000 sampai pada 7 juta. Nah, ini kita diperkirakan bulan ke-6 modal akan kembali. Berapa lama modal saya dapat kembali, apakah sesuai perkiraan atau tidak? Kita akan hitungnya di initial investment. Kita masukkan 42 juta. 42 juta itu cash flow bulanannya dibagi 12 bulan. Nah, dari 4.500.000, 4.750.000 sampai 7 juta rupiah. Sehingga kita akan cari dulu nilai rata-ratanya. Rata-rata dari cash flow bulanan itu yang terendahnya 4.500.000 dan tertingginya 7 juta. Maka ketika kita masukkan rumus rata-rata itu ketahuan 5 juta. Nah, ini 5 juta. 5 juta ini biar kelihatan, kita perbesar dulu. 5.225.000 rupiah. Nah, payback periodnya 42 juta itu dibagi 5 juta. Nah, rata-ratanya itu berarti 8 bulan harusnya. Jadi kalau BP-nya atau modal kembalinya tadi targetnya 7 bulan, ternyata dengan cash flow seperti ini kita tidak akan tercapai target di 7 bulan. Modal baru akan kembali pada bulan ke-8. Jadi kesimpulannya itu tidak sesuai. Kalau payback periodnya, gimana kalau misalkan pengen sama? Nah, kalau kita mau investasikan 42 juta dengan perkiraan pendapatan bersih setiap tahunnya itu, ibu maaf tadi bukan 7 bulan, 7 tahun. 7 setiap tahunnya itu rata-rata kita harus dapat berapa? Kalau kita lihat, kalau bagaimana cara mengejar target supaya tercapai, kita rata-rata per bulan itu 7 juta. 7 juta dibagi, nah ini rata-ratanya sekarang 42 juta dibagi dengan rata-rata, baru kita akan mencapai 6 bulan 6 tahun. 6 tahun ini baru modal kita akan balik sebesar 42 juta. Nah, itu selanjutnya ARR. ARR itu apa? Average rate of return. Nah, kita akan lihat ketika kita ambil contoh saya saja ya. Di perusahaan PT Adyatama saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Katakanlah kita akan membeli 2 mesin. Ada opsi 2 mesin. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain dari kedua proyek tersebut kita gambarkan sebagai berikut. Mesin A itu
32 juta nilai investasinya, sedangkan mesin B 40 juta. Umur ekonomisnya sama-sama 5 tahun. Nilai residunya yang A itu tidak ada, kalau misalkan yang B ada 4 juta. IET nya ini per tahun 5 juta, kalau mesin B 8 juta. Mesin mana yang paling layak untuk dibeli? Penyelesaiannya kita gambarkan seperti ini. Nilai inisial investmentnya kita yang A dulu 32 juta. IET nya kita lihat di atas, bagi 6 itu 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, maka totalnya 30 juta. Rata-rata investasi umur ekonomis yaitu 5 juta. Nah begini rumusnya, 32 bagi 6, maka hasilnya 5.333.333 rupiah. Rata-rata IET nya atau umur ekonomisnya 5 juta. Nah, ARR nya 5 tadi hasil pembagian dari total nilai investasi dibagi jumlah tahun. Sekarang dibagi rata-rata IET nya, maka ARR-nya mencapai 94%. Nah, kalau misalkan mesin B, nilai investasinya 40 juta. IET nya kita bagi 6, 8, 7, 6, 4, 2, 1, totalnya itu 29 juta. Rata-rata umur ekonomisnya itu 6.666.667 rupiah. Rata-rata IET nya 4.916.667 rupiah. Sedangkan kalau misalkan kita lihat ARR nya itu mencapai 74%. Enggak, kesimpulannya kita mau beli yang mana? Kita kesimpulannya nilai ARR nya yang lebih besar, kita akan memilih pasti mesinnya mesin yang A, yang bagian A, yang nilai ARR nya 94%. Demikian Pak penjelasan saya tentang payback period ini. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan tugas selanjutnya. Mohon maaf atas keterlambatannya, karena berbagai hal saya baru bisa mengerjakan. Semoga Mutar selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.